Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai materi plagiarisme. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 10. Yang pertama yaitu saya, Asa Asita, kemudian Nur Hikmah, dan Feni Cantika. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menciplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karyanya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiaris atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau penciplak. Jadi plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Adapun juga menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian definisi dan pengertian plagiarisme dari berbagai sumber buku. Yang menurut Lindsay, plagiat ialah tindakan menciplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karyanya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Swelistio 2011. Yang kedua, menurut Suyanto dan Jihad, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Jenis-jenis plagiarisme. Swelistio, plagiarisme atau plagiat dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, bentuk, dan jenis. Pertama, jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. 1. Plagiat ide atau plagiarism of idea. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan. Mengapa? Karena ide atau gagasannya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Kemudian, kedua, plagiat kata demi kata atau word for word plagiarism. Tipe ini serupa dengan Slavic copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiat sumber atau plagiarism of source. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang sangat fatal karena tidak menyebutkan secara selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Kemudian yang keempat, plagiat kepengarangan atau plagiarism of authorship. Tulisan karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin. B. Jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Yang itu pertama, plagiat sengaja. Ialah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menciplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja ialah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip.
Kemudian jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Berdasarkan proporsi atau jumlah persentase yang dibajak, plagiat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, plagiat ringan. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Yang kedua, plagiat sedang. Plagiat sedang mempunyai presentasi 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, plagiat total. Ialah lebih dari 70% isi karya tulis ilmiah merupakan plagiat dari karya orang lain. Kemudian jenis plagiat berdasarkan pola. Yang pertama, plagiarisme total. Biasanya dalam plagiarisme ini seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri. Lalu penulis mengubah sedikit jumlah artikel hasil jiplak, kemudian juga mengubah abstrak, kata-kata kunci tertentu, subjudul artikel, kata dan kalimat tertentu dalam bagian tulisan dan kesimpulan dengan kata-kata atau kalimat tertentu agar terlihat berbeda dengan artikel aslinya. Yang kedua, plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiarisme yang menciplak sebagian hasil karya orang lain sendiri. Biasanya dalam plagiarisme jenis ini seorang penulis mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan, dan kesimpulan tertentu dari hasil karya orang lain menjadi karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya. Yang ketiga, autoplagiasi, yaitu dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah, seorang penulis mengcopy paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya. Yang keempat, plagiarisme antarbahasa. Ialah dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumber. Kemudian, jenis plagiat berdasarkan penyajian. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Ialah tindakan plagiasi dengan menciplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Kemudian yang kedua, plagiarisme kain perca atau yang lebih dikenal dengan patchwork. Ialah tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga terkesan sebagai karyanya sendiri. Yang ketiga, plagiarisme paraprasa. Ialah tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi ataupun kutipan. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Ialah tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri. Kemudian yang kelima, plagiarisme struktur gagasan. Ialah tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. C. Identifikasi plagiarisme. Menurut Novanta, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme. Yang pertama, penggunaan kosakata. Digunakan dalam suatu tugas terhadap penggunaan kosakata sebelumnya dapat membantu menentukan apakah mahasiswa benar-benar telah menulis teks tersebut dengan menemukan suatu kosakata baru dalam jumlah yang besar. Dapat menentukan apakah mahasiswa menulis teks tanpa melakukan plagiarisme. Yang kedua, perubahan kosakata.
yaitu apabila penggunaan kosakata berubah secara signifikan dalam suatu teks. Hal ini dapat mengidentifikasi plagiarisme dengan cara copy and paste. Ketiga, teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengidentifikasi penulis tidak menulis menggunakan pemikirannya sendiri, atau beberapa bagian dari tulisannya bukanlah hasil karyanya. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Tidak wajar apabila dua orang penulis menggunakan tanda baca yang persis sama dalam membuat suatu karya tulis. Kelima, jumlah kemiripan teks. Pasti terdapat beberapa kemiripan antara beberapa teks yang menulis dengan topik yang sama, seperti nama-nama, istilah-istilah, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kesalahan ejaan yang sama. Merupakan hal yang biasa terjadi bagi seseorang penulis dalam membuat suatu karya tulis. Menjadi tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesalahan-kesalahan yang sama dalam pengejaan atau jumlah ejaan yang salah yang sama. Ketujuh, distribusi kata-kata. Tidak wajar apabila distribusi penggunaan kata-kata dalam teks yang berbeda memiliki kesamaan. Seperti contoh, suatu teks memiliki parameter yang sama untuk suatu distribusi statistik yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan istilah. Yang kedelapan, struktur sintaksis teks. Hal ini menunjukkan plagiarisme mungkin saja telah terjadi jika dua teks secara jelas memiliki kesamaan struktur sintaksis. Kesembilan, rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama. Wajar apabila suatu teks yang berbeda atau bahkan yang menggunakan judul yang sama memiliki rangkaian atau urutan karakter yang sama. 10. Order kemiripan antar teks. Hal ini bisa mengindikasikan plagiarisme apabila order kecocokan kata atau frasa antar dua teks sama. 11. Ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Seorang penulis mungkin memilih penggunaan suatu kata atau frase tertentu. Kekonsistenan penggunaan kata-kata tersebut dalam suatu teks yang ditulis oleh orang lain dengan menggunakan kata yang berbeda dapat mengindikasikan plagiarisme. Frekuensi kata. Tidak wajar apabila kata-kata dari dua teks yang berbeda digunakan dengan frekuensi yang sama. Ke-13, keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau pendek. Tanpa sepengetahuan kita, para penulis tentu memiliki keputusan penggunaan panjang kalimat yang tidak bisa dikombinasikan dengan fitur-fitur lain. 11. Teks yang dapat dibaca. Yang terakhir, ke-15, referensi yang tidak jelas. Apabila referensi yang muncul dalam suatu teks tetapi tidak terdapat pada daftar pustaka, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme cut and paste, di mana penulis tidak menyalin referensinya secara lengkap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya terangkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.